Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Saat ini saya berada di Pandai Besi THR. Nah, kita berada di Kecamatan Wejepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Edward. Nah, Pak Edward ini salah satu ahli pembuat senjata tajam jenis badik. Nah, jadi badik ya, kemudian parang dan alat-alat untuk berbagai jenis untuk potong hewan ya. Nah, beliaulah ahlinya. Bapak Edward atau dikenal ya biasa dipanggil tuh Bapak Eet. Nah, jadi kita coba ya melihat proses pembuatannya seperti apa ya. Dari langkah pertama ya, menghidupkan api, kemudian menyiapkan besi ya, kemudian dari besi apa ya, kemudian nanti proses pembakaran dan sehingga menjadi sebuah senjata tajam. Mungkin itu ya yang kita dapat sampaikan ya. Kita lihat prosesnya pembuatan. Ini kita proses pembuatan badik ini. Jadi kita bakar dulu. Ini proses pembakaran. Nanti langsung kita tempa di sini. Jadi proses awalnya. Jadi kita lihat tunggu matang besinya. Ini udah ada pembakaran. Ini sudah mulai pembakaran. Jadi kita coba buat senjata badik khas Lampung. Kalau kita membuat badik itu tetap dari bahan-bahan ranjang tua, terus ya berbau baja, jadi harus besi-besinya. Iya, jadi bahan-bahan dari besi-besi per ini masih bisa kita manfaatkan. Ini per apa ini? Ini per kol diesel ini. Iya. Jadi per puso juga ada. Nah, ini per puso ini. Nah, jadi kualitas bahan ini bagus. Jadi bagus enggaknya bahan itu kembali pada sepuhan kunci utamanya. Dan sepuhannya juga harus sepuhan air. Jadi seperti ini. Nah, kita siapkan air. Jadi saat dia sudah proses selesai, kita rapikan, baru kita proses penyepuhan pakai air. Jadi bagus enggaknya bahan itu kembali pada sepuhan. Gitu. Jadi nanti kalau mau buat badik apa ini potong dulu. Iya, ini dipotong. Kita jadi melihat ukuran badik mau berapa, mau bikin golok berapa, ini kita potong. Nah, kita potong gitu. Kebetulan ini tinggal anunya penempaan aja. Memang kita khusus menerima pesanan, jadi tidak buat kodian kita kalau gitu. Ada pesanan baru kita Iya, tapi tetap berjalan terus kita membuat. Ya, ada pesan nggak ada pesan kita selalu membuat. Nah ini, kita membuat proses awalnya, kita membuat senjata khas badik Lampung ini. Kita buat dari bahan baja, jadi bukan bahan-bahan yang jelek. Kalau untuk senjata badik harus yang bagus. Jadi kita mulai lagi, kita bakar lagi. dibakar lagi gitu ya. Iya, dibakar lagi. Berapa lama itu pembuatan? Kalau ini paling setengah jam sudah selesai kalau hanya mentahnya aja, tapi baru nanti langsung proses pembentukan. Jadi nanti kita gerinda gitu. Kalau ini sudah jadi, kemarin ini kita buat. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini baru mentahnya senjata khas Lampung. Ini. Apa namanya?
Kalau ini nanti rencana mau dibuat badik Palembang. Iya. Ciri khas Palembang, Bengkulu. Iya. Kalau ini untuk tongkat ini rencana. Jadi ini senjata khas dari Minang. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita mau buat lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau orang nggak lihat, nggak tahu ini. Nah, ini senjata di dalamnya. Nah, ini senjata. Tapi itu besi putih ya? Nggak, ini bahan per juga kita buat. Tapi warnanya bisa putih ya? Bisa. Ini bahan per juga. Baja itu ya? Baja. Jadi ini mentahnya. Iya. Ini rencana kita mau buat 3 lagi, ada yang pesan. Nah, jadi kalau kita begini dia udah nggak kelihatan ini. Nah, kalau untuk Sumatera Barat acara-acara adat tetap harus pakai tongkat. Oh, gini ya? Iya. Nah, ini pemirsa ya. Iya. Jenis tongkat. Ini tongkat Sumatera Barat ya? Iya, Sumatera Tongkat Barat. datuk ya? Iya, tongkat datuk. Nah, itu. Ini. Tapi ini ternyata selain dia tongkat, ini memang jenis senjata rupanya. Iya. Bukan gini ya? Didorong dulu. Nah, bisa langsung ya. Ditarik aja. Nah. Tapi besinya putih warnanya ya? Iya. Iya, tinggal dorong plak. Nah, dia ngunci dia. Senjata. Iya. Tongkat. Sudah hampir kelihatan untuk badiknya. Iya. Kalau sekarang zamannya sudah canggih. Kalau zaman orang tua dulu pakai pompa ini. Jadi pakai pompa. Ini masih peninggalan orang tua ini. Ya, ini ya. Pompanya ini. Jadi tetap kita abadikan. Sekarang apa pasang? Apa ya? Kita memakai blower. Iya. Kalau zaman-zaman dahulu tahun-tahun 78, 77 itu kita pakai manual semua. Iya. Sekarang udah pakai listrik. Iya, teknologi canggih, cepat kerjanya, lebih ya? cepat proses kerjanya. Kalau buat senjata ini nggak bisa buru-buru dia.
Jadi harus ketelatenan. Ya. Berapa lama jadi ini proses pembuatan ini? Sampai selesai, kalau tidak mengerjakan yang lain-lain, khusus ini aja sampai dia jadi 4 hari jadi. Sampai proses dari seperti barang tua. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Kita tinggal proses perapian ini. Kalau sudah begini, tinggal proses perapian. Oke, kita lanjut ke proses perapian pakai gerinda. Nah, ini prosesnya. Kita langsung coba. Nah, ini di sini nanti. Iya, jadi kita dia tukar matanya dulu. Nah, ini kita proses dari awal. Nah, ini baru kita bentuk. Panas. Nah, sudah kelihatan hasilnya. Jadi ini kelihatan sudah baru nanti kita bentuk seperti seolah-olah dia nanti bisa keluar pamornya gitu. Nah, jadinya dia seperti ini. Kebetulan kita juga ini pesanan. Ini ada yang pesan. Nah, nanti hasilnya begini.
hasilnya. Ini hasilnya nanti seperti ini dia. Iya. Nah, ini proses mentahnya ya. Nah, ini proses mentahnya nanti dia mengkilat begini dulu. Nanti hasilnya jadinya begini. Oh, jadinya begini. Iya. Ini hasilnya. Jadi ini anunya. Nah, seperti ini. Jadi kita mulai dari nol sampai selesai itu 4 hari baru selesai. 4 hari saku ya. 4 hari. Kalau ini laduk. Wah, Nah, laduk. ini yang laduk namanya. apa namanya? Ini ciri khas laduk Lampung. Laduk Lampung. Iya. Oh. Apa ini namanya? Batagare bukan? Bukan. Ini Laduk Lampung, ya? laduk Lampung dari termasuk ciri khas tulang bawang. Oh. Menggala. Iya. Ini. Jadi semua daerah itu, daerah Lampung dia punya ciri khas senjatanya masing-masing. Ya. Gitu. Jadi ini termasuk senjata khas Lampung. Kita banyak produk senjata-senjata khas Lampung. Ini masih proses awal, nanti baru proses pembuatan gagangnya. Gitu. Ini rencana buat ini kita buat. Nah, ini dari nol. Nah, ini rencananya nanti dipasangkan di sini, baru kita masukkan di sini. Nah, jadi dia jadi senjata khas, sudah bisa menjadi khas senjata Lampung. Ya, ini kayu apa ini? Kalau ini kalau untuk badik-badik itu dari orang-orang zaman dahulu dia lebih suka memakai kayu kemuning. Oh, kemuning. Ya. Masih ada ya? Masih. Kemarin kebetulan kita juga dapat bahan, termasuk sudah tua ini. Dia menanamnya dari tahun 92. Iya, iya. Jadi memang sudah termasuk agak langka kalau kayu-kayu kemuning ini. Jadi ini bisa jadi berapa banyak gitu ya? Ya, tergantung cara kita mengolah. Kayu kemuning. Iya, kayu kemuning. Nah, ini dia kalau sudah kita potong-potong dia seperti ini, nanti kita bentuk gagang. Iya. Nah, seperti ini umpamanya bentuk gagang. Kita proses awalnya. Kita bentuk gagang untuk gagang laduk dia bisa. Kayu lurus bisa jadi bengkok. Sesuaikan dengan pegangannya.
untuk ini gagang ini nanti. Jadi. Laduk ini namanya ya. Ya, ini laduk. Oke pemirsa ya, kita sudah selesai mengikuti proses pembuatan ya berbagai jenis senjata tajam dari badik, kemudian laduk. Ya, badik ciri khas senjata khas Lampung, kemudian juga ada laduk ya. Nah, ya ini jadi ini badik ya yang selesai tadi kita buat ya. Kemudian inilah, oke. Nah inilah jenis laduk ya. Kalau bahasa umum itu namanya parang. Nah, ini jenis laduk Lampung ya yang prosesnya masih 70% ya, nanti akan dibuatkan gagang ya, kemudian dengan sarung, nah gitu ya, yang dibuat oleh Bapak Edward ya dari Pandai Besi THR di Waijepara, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Nah, jadi pemirsa yang berminat ingin memiliki berbagai jenis senjata khas Lampung ya, dari badik berbagai ukuran, dari yang kecil, sedang ya sampai hingga yang besar ya. Kemudian dari laduk juga ya, dari yang kecil yang hingga yang cukup besar, dan berbagai jenis senjata lainnya. Nah, itu bisa langsung saja ya menuju pusat pembuatannya ya dengan Bapak Edward atau Bapak Eet yang ada lokasinya di Waijepara, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Ya, nanti nomor kontaknya nanti kita siapin kayaknya di deskripsinya. Itu mungkin pemirsa ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang berminat, bisa menghubungi langsung Bapak Eet. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.